Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akmal Muhtadin dari program studi Pendidikan Teknik Mesin angkatan 2023 dengan NIM 150262336. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir dari fisika dengan dosen pengampu Pak Pratomo Setiadi, STMT. Di sini saya akan menjelaskan tentang gerak harmonik sederhana. Gerak harmonik sederhana adalah gerak bolak-balik suatu benda melalui titik seimbangnya. Pada gerak harmonik sederhana, benda mengalami percepatan dengan arah menuju titik seimbang. Kecepatan yang terjadi pada gerak harmonik sederhana ditimbulkan karena adanya gaya pulih. Kecepatan benda pada titik seimbang bernilai maksimum. Contoh gerak harmonik sederhana adalah gerakan bolak-balik bandul dan gerakan bolak-balik pada sistem per atau pegas. Selanjutnya, ada contoh pada sistem pegas. Perhatikan gambar di bawah ini, di mana gerakan pegas dari A sampai E adalah gerakan satu kali getaran pegas. Periode getar sistem massa pegas atau T dirumuskan dengan T sama dengan 2pi M per K. Lalu frekuensi getar sistem massa pegas atau F dirumuskan dengan F sama dengan setengah pi K per M, di mana M sama dengan massa beban dan K konstanta pegas. Selanjutnya ada getaran pada sistem bandul matematis. Satu kali getaran bandul adalah gerakan dari BAB CB. Persamaan periode getar bandul atau T adalah T sama dengan 2pi I per G. Frekuensi sistem massa pegas atau F adalah F setengah pi G per I, di mana G sama dengan percepatan gravitasi dan I adalah panjang tali bandul. Yang selanjutnya ada momentum. Dalam studi fisika, momentum merupakan salah satu besaran yang dimiliki oleh setiap benda yang bergerak. Definisi lain menjelaskan momentum sebagai ukuran kesukaran untuk memberhentikan gerak suatu benda. Momentum adalah besaran vektor, maka rumus momentum adalah P sama dengan M kali V. Dalam rumus tersebut, P merupakan lambang dari momentum Kg per M per S. M lambang untuk massa atau kilogram, serta V lambang untuk kecepatan. Nah, rumus itu menjelaskan bahwa momentum akan terus berubah seiring dengan perubahan massa dan kecepatan, sebab momentum berbanding lurus dengan massa dan kecepatan suatu benda. Semakin cepat pergerakan suatu benda atau materi, maka kian besar pula angka momentumnya. Artinya, pada saat kecepatan benda semakin besar, ditambah besar pula tingkat kesukaran untuk memberhentikan benda tersebut. Prinsip yang sama berlaku untuk massa benda. Semakin besar massa suatu benda, maka semakin sulit juga benda tersebut dihentikan. Oleh sebab itu, ketika suatu benda dalam keadaan diam, nilai momentumnya sama dengan 0. Berikut adalah beberapa contoh kejadian yang menggambarkan momentum dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah kendaraan yang mengerem mendadak, tembakan peluru dari sebuah senapan, dan terbenturnya dua buah kelereng. Hukum kekekalan momentum. Bunyi hukum kekekalan momentum menyatakan nilai momentum total ketika benda bertumbukan adalah konstan atau tidak berubah apabila tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem. Artinya, pada saat dua benda bertumbukan atau berbenturan, nilai momentum benda sebelum tumbukan akan sama dengan momentum benda setelah tumbukan. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.